Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Yes, Lord. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah dan puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat pujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah dan puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah dan puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah dan puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku rasakan dan ku nikmati kehadiran Tuhan.
saat ku menyembah Engkau, saat ku memuji Engkau. Ku rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, aku mengenal siapa Tuhan. Terima kasih Yesus, aku merasakan Allah yang hidup dalam kehidupanku. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu, bukan karena kebaikanku, bukan karena kehebatanku, bukan karena kebenaranku, tapi kasih-Mu, kemurahan-Mu. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, for everything that You have done in my life. Thank You Jesus. Oh, terima kasihku kepada-Mu Tuhan. Kau telah membuka pikiranku, Kau telah ubahkan hidupku. Terima kasih Kau sentuh hatiku Tuhan. Terima kasih. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang lahir baru. Jadi sebetulnya ketika saya menyampaikan sharing pada hari Senin, pada saat memberikan tuntunan pelayanan, saya udah persiapkan bahwa salah satu poin yang saya mau sampaikan pada rekaman pada sharing adalah tentang lahir baru. Sebab tentang lahir baru ini ada di dalam kesaksian yang terakhir kita baca. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa sharing saya tidak didasarkan pada kesaksian. Justru segala bentuk kesaksian, baik tulisan maupun video, hanya akan saya terima setelah saya filter dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya ketahui. Jadi artinya bahwa dasar dari segala sesuatu sharing, tuntunan, pengajaran yang saya bagikan dalam pelayanan ini harus berangkat dari firman Tuhan. Jadi kesaksian itu hanya sebagai peneguhan. Jadi kalau saya mau mengizinkan posting di dalam pelayanan ini, entah tulisan maupun video, itu saya filter dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah kenapa tidak sembarangan boleh berbagi, baik di TRC Facebook, grup TRC Facebook, terlebih di grup WA gitu, karena harus hati-hati dalam berbagi. Semuanya harus difilter dulu dengan firman Tuhan, bahkan harus didoakan gitu ya. Nah, lalu selain pada kesaksian terakhir perihal
pentingnya lahir baru. Saya juga sudah pernah baca pada kesaksian yang berbeda, at least 1 kali atau 2 kali dari kesaksian yang berbeda, yang menegaskan bahwa Tuhan hanya akan datang kepada mereka yang lahir baru. Nah, jadi ketika hari Senin saya mempersiapkan sharing untuk hari itu, saya udah tulis poin tentang lahir baru. Tapi entah kenapa bisa lupa. Yang saya percaya bahwa saya ingin memberikan penekanan terhadap poin ini tentang lahir baru dalam sesi yang berbeda, yang khusus, supaya kita memberikan perhatian atasnya. Pada Capas saya sudah bagikan dasar firman Tuhan yang mendukung sharing ini. Sebelum saya lanjutkan tentang sharing ini, saya mau sampaikan lagi-lagi apa yang membuat saya masih mengikuti salah seorang hamba Tuhan yang biasa saya rekomendasikan pengajarannya ke dalam pelayanan ini. Karena banyak hal yang saya dapatkan juga didapatkan oleh beliau. Jadi ada banyak kesamaan pemahaman pengajaran yang kami dapatkan. Yang saya percaya karena kedua-duanya, baik saya terlebih beliau, itu selalu berfokus pada firman Tuhan. Seperti kemarin saya sudah sampaikan pada sharing, kalau kita baca firman Tuhan, firman Tuhan itu tidak hanya berguna untuk mengubahkan perilaku seseorang, seperti di 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa firman Tuhan yang dilakukan itu akan mengubahkan perilaku kita. Saya sudah sering kali berikan ilustrasi. Ketika seseorang menjaga perkataannya seturut dengan firman Tuhan, maka penundukan itu akan membawa dia menjadi berubah dalam perkataan. Demikian juga dalam menjaga hati, pikiran, anggota tubuh, dan segala bentuk sikap hidup dan perbuatannya. Kalau dia mendasarkannya pada kebenaran firman Tuhan, maka penundukan itu, ketaatan itu akan membawa hidupnya pada perubahan karakter. Nah, tapi pada hari Senin, sebelum saya mendengarkan khotbah gitu ya, khotbah hari Minggu, sebab sharing hari Senin itu saya udah prepare hari Sabtu gitu ya. Udah prepare hari Sabtu dan rekaman rasanya hari Minggu pagi gitu. Nah, jadi saya sudah prepare at least 1 hari sebelum merekamnya gitu. Jadi apa yang saya dapatkan, yang saya sampaikan pada sharing hari Senin itu confirm ketika saya dengarkan beliau ini berkhotbah pada hari Minggu, Jadi firman Tuhan itu bukan hanya berguna untuk mengubah perilaku, tapi sungguh-sungguh mengerjakan lebih daripada itu, yaitu menciptakan kelahiran baru. Saya punya kesaksian hidup yang mendukung kebenaran firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 23. Saya bacakan dulu ya dalam 3 versi. Ini fokus ayat firman Tuhan yang kita akan kupas pada sharing kali ini. Di 1 Petrus 1 ayat 23 pada terjemahan baru dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Terjemahan Indonesia sederhana berkata, karena kita sudah menjadi manusia yang baru. Kita sudah dilahirkan kembali karena apa?
sudah menerima firman Allah dan firman itu bertumbuh di dalam hati kita. Firman itu tidak mungkin binasa, tetapi tetap berlaku sampai selama-lamanya. Terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK. Sebab melalui sabda Allah yang hidup dan yang abadi itu, kalian sudah dijadikan manusia baru yang bukan lahir dari manusia, melainkan dari Bapa yang abadi. Jadi, kelahiran baru kita, itu betul-betul sebuah proses kelahiran ilahi yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri seseorang, dan kita nggak tahu persisnya kapan, tapi kita bisa melihat buahnya. Kalau dulu pemahaman saya, orang lahir baru ketika dia bertobat gitu ya, bertobat, melakukan pertobatan, mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, bertobat gitu ya, lalu dibaptis air, memberi diri dibaptis air, lalu dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh gitu. Itu pemahaman saya dulu. Nah, tetapi setelah semakin mengerti firman Tuhan, ditambah pengajaran diteguhkan dengan kesaksian hidup bahwa kelahiran baru yang bahkan dipahami, dimaknai oleh kebanyakan orang Kristen, bahwa kelahiran baru itu ketika kita bertobat gitu ya. Ketika kita bertobat, lalu kita lahir baru. Setelah mengerti firman Tuhan, mendapatkan pengajaran, dan sekarang saya mengerti kesaksian hidup saya bahwa kelahiran baru itu tidak terjadi ketika itu. Itu baru awal memasuki kelahiran baru. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika 20 tahun yang lalu saya dilayani pertobatan, lalu memberi diri dibaptis dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Setelah dibaptis Roh Kudus gitu ya. Tapi sejak 20 tahun yang lalu itu pemahaman saya tentang firman Tuhan, tentang Tuhan itu tidak seperti sekarang. Membaca firman Tuhan itu, ketika membaca firman Tuhan tidak mengerti banyak. Makanya ketika dulu pemimpin rohani kami hanya katakan bahwa ngerti atau nggak ngerti, baca aja dulu. Nanti dalam perjalanan waktu kamu akan dibuat mengerti oleh Roh Kudus. Yang penting memiliki kesetiaan dan konsistensi untuk melakukan semuanya gitu ya. Nah, itu yang saya ingat yang dipesankan oleh pemimpin rohani saya ketika itu. Pemahaman saya, pengertian saya, daya tangkap saya tentang firman Tuhan, terlebih pengenalan akan Tuhan, termasuk kekekalan, tidaklah sebaik sekarang. Nah, jadi jelas bahwa kelahiran baru itu tidak serta-merta terjadi ketika orang bertobat, mengakui dosanya gitu ya, dibaptis air, dipenuhi Roh Kudus. Bapak PSS ini juga bahkan menekankan bahwa kelahiran baru itu tidak ditandai dengan bahkan sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu janji Bapa. Berbahasa roh itu karunia. Tapi itu bukan kelahiran baru. Kelahiran baru seseorang itu dikerjakan secara ilahi, secara supranatural oleh Bapa melalui kuasa Roh Kudusnya ketika seseorang memiliki pergaulan dengan firman Tuhan, memiliki ketekunan dalam membaca firman Tuhan, menerima firman Tuhan, bahkan menghidupinya.
Saya bahkan tambahkan di dalam sharing TRC ini bahwa ada penekanan tambahan kalau beliau menekankan dengan bahasa beliau harus membaca firman gitu ya. Tapi kalau saya mau katakan, kalau saya yang katakan bahwa untuk melengkapi pernyataan beliau bahwa bukan cuma baca firman, tapi harus membiarkan firman itu bertumbuh di dalam diri kita dan menjadi pelaku atasnya. Terjemahan terjemahan Alkitab Indonesia Sehari-Hari memberikan penegasan yang lebih tajam untuk itu. Saya baca ulang, karena itu kita sudah menjadi manusia baru. Kita sudah dilahirkan kembali karena sudah menerima firman Allah dan firman itu bertumbuh di dalam hati kita. Jadi saya nggak tahu persis seperti kesaksian saya ya. Saya tidak tahu persisnya kapan saya dilahirkan kembali oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya. Tapi saya bisa rasakan kelahiran baru itu ketika saya sudah mulai memiliki niat, memiliki keinginan yang lebih besar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Beliau juga sampaikan bahwa tanda orang kalau sudah mengalami kelahiran baru, dia tidak lagi menuruti, tidak lagi mengikuti kecenderungan dagingnya, keinginan dagingnya. Tetapi kecenderungannya adalah mengikuti keinginan dan kehendak Tuhan di dalam dirinya. Artinya dia memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi tadi saya katakan kita nggak persis tahu kapan kita mengalami kelahiran baru yang dikerjakan oleh Bapa melalui Roh Kudus-Nya. Tetapi kita bisa melihat buahnya. Kalau seseorang masih cenderung mengikuti keinginan dirinya, kedagingannya, berarti itu belum mengalami kelahiran baru. Itu juga yang disampaikan oleh beliau. Kalau orang masih mengikuti kecenderungan hatinya, egonya, mengikuti keinginan dagingnya, itu belum mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru yang dikerjakan oleh Allah itu akan terlihat ketika kecenderungan hati kita mengikuti keinginan Bapa. Jadi yang saya mau tekankan di sini, yang pertama adalah tidak mungkin sekali lagi, tidak mungkin seorang Kristen mengalami kelahiran kembali, lahir baru, kalau dirinya tidak menerima firman di dalam dirinya. Sikap apa yang yang ditunjukkan oleh seseorang yang menerima firman di sini? Bukan cuma percaya isi Alkitab gitu, enggak. Tapi menerima, menghidupinya. Sebelum menghidupinya, langkah awalnya seperti apa? Bergaul dengan firman Tuhan, membaca, merenungkan, menghidupinya supaya bertumbuh dan melakukannya. Itulah kenapa pada Capas saya katakan seperti ini, ada Q&A. Mengapa kebanyakan orang Kristen tidak mengalami perubahan karakter? Udah Kristen dari awal, udah puluhan tahun, bahkan sudah kakek nenek gitu ya, udah usia. Kenapa sih kok orang lahir dari keturunan Kristen, KTP Kristen, bahkan melayani, tapi kok karakternya nggak berubah gitu? Karena memang orang ini tidak pernah mengalami kelahiran baru. Kenapa nggak mengalami kelahiran baru? Tadi saya sudah katakan, seseorang tidak akan pernah mengalami kelahiran baru kalau dia tidak memiliki pergaulan dengan firman Tuhan. Yang kedua, lalu kenapa kemudian ada orang yang tidak pernah mengalami kelahiran baru? Yang tadi saya katakan, karena tidak membaca Alkitab, tidak merenungkan dan melakukan firman itu. Lalu yang ketiga, lalu kenapa ada orang Kristen yang membaca firman? Ini baca firman,
kelihatannya suka mendengarkan khotbah firman Tuhan, termasuk di dalamnya MTRC gitu ya, yang dari dulu udah baca firman, menghafalkannya, tapi pada akhirnya tidak pernah mengalami kelahiran baru. Tetap mata rohaninya buta tentang Tuhan, tentang kekekalan gitu ya. Akhirnya undur. Kenapa? Jawabannya kelihatan sepele, tapi ini memprihatinkan untuk menjadi peringatan buat kita. Karena orang tersebut asal membaca firman Tuhan dan tidak merenungkannya, tidak menjadi pelaku atas firman Tuhan itu sendiri. Termasuk yang terbaru ini. Ada seseorang yang keluar dari intermediate. Saudara ini bukan hitungan bulan ada di TRC. Bahkan namanya sudah sampai dikenal bukan karena prestasi rohaninya, bukan. Tapi karena memang udah lama di komunitas WA gitu ya. Udah lihat wajahnya lewat ayat hafalan firman Tuhan gitu. Tapi akhirnya kemudian undur. Itu kan bagi saya itu aneh. Udah baca firman, menghafalkannya bukan cuma hitungan bulan, tapi udah tahunan. Tapi tidak semakin teguh di dalam Tuhan. Itu kenapa? Dari awal saya udah lihat bahwa udah rasa bahwa orang ini sebetulnya belum mengalami kelahiran baru. Mata rohaninya itu masih tertutup. Dan terbukti kan, dia tidak bertahan di dalam komunitas yang memang sudah membimbingnya memiliki kekristenan yang berbeda daripada kekristenan yang lama. Nah, itu yang terjadi. Makanya saya terus katakan bahwa membaca firman itu jangan cuma rutinitas. Karena setiap hari harus melakukan baca tanpa pengertian yang benar. Pak PSS itu kalau perhatikan khotbahnya yang terbaru. Sekarang sudah jalan 18 tahun menjadi pengkhotbah. 18 tahun menjadi pendeta. Apa keluhan yang terselip dari setiap khotbahnya belakangan ini adalah keprihatinan terhadap minimnya minat dan komitmen diri orang Kristen untuk membaca firman Tuhan. Kenapa sampai salah satu programnya di YouTube channel beliau adalah tadarusan? Karena memang yang selalu ditekankan adalah firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Saya sampai tertawa ketika beliau katakan dalam khotbah bahwa ada orang awalnya ketika tadarusan dimulai, oh shalom Pak, gitu ya, sapa-sapa. Tapi dia kemudian kok malah tinggal sendiri yang live gitu. Tertawa tapi prihatin. Sebab saya apa? Saya mengalami dalam pelayanan ini. Orang membaca firman udah mulai gitu. Saya bahkan katakan kalau hitung-hitung dari 2017 ketika kita aktifkan PAR di dalam pelayanan ini, lebih banyak yang undur. Lebih banyak yang undur dari antara kita yang pernah berangkat dari setiap masa, setiap rombongan pembacaan Alkitab. Dan tadi saya katakan, kalau seseorang tidak bertekun dalam pembacaan Alkitab, tidak merenungkannya, tidak memahami apa yang dibaca, tidak menghidupinya, maka tidak akan pernah mengalami kelahiran baru. Sebab apa? Kelahiran baru itu terjadi oleh Allah sendiri melalui kuasa firman-Nya. Kita hanya akan mengalami kelahiran baru ketika kita menerima firman dan menghidupinya. Dalam hal ini melakukannya. Dan tanda awalnya dari mana? Seseorang berkomitmen membaca firman. Jadi kelahiran baru itu tidak terjadi karena KKR. Saya juga setuju pernyataan-pernyataan beliau. Karena ditumpangkan tangan, terus kemudian bertobat, apalagi berbahasa roh, gereja di hari sempatik, itu tidak menjadi awal kelahiran baru. Kelahiran baru itu dikerjakan oleh kuasa firman Tuhan yang dilakukan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya, melalui kuasa firman-Nya. Jadi
Seperti yang saya katakan tadi, saya bisa mengalami kelahiran baru sampai sekarang itu karena komitmen diri saya membaca firman Tuhan, terlebih sejak pertengahan 2015 ke sekarang, itu jalan 7 tahun. By proses Tuhan perhatikan firman itu saya terima, saya ulang-ulang, dan pada satu momen Bapa melahirkan saya melalui firman itu. Akhirnya sekarang menjadi berbeda. Rohnya menyala-nyala, mengerti tentang firman Tuhan, mata rohnya terbuka, hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah itu dicurahkan dalam kehidupan saya. Sesuatu yang tidak pernah saya alami ketika mengalami pertobatan 20 tahun yang lalu. Nah, kalau dihubungkan dengan kesaksian, bahwa Tuhan hanya akan menjemput mereka yang telah mengalami kelahiran baru. Sekarang simpulkan sendiri. Kalau orang Kristen hanya mengandalkan KTP Kristennya, Kristen keturunan, merasa sudah cukup beribadah live streaming, merasa sudah cukup beribadah di gereja yang bertepuk tangan, udah merasa bertobat, udah merasa dipenuhi Roh Kudus. Apakah itu tidak membahayakan untuk keselamatan dirinya? Sebab yang Tuhan kehendaki adalah kita menjadi ciptaan yang baru. Menjadi manusia yang baru yang dilahirkan oleh firman itu sendiri. Artinya kita diubahkan oleh firman itu dan kita menjadi sama seperti kehendak firman itu sendiri. Galatia 6 ayat 25 berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Di terjemahan Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia katakan seperti ini. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara orang bersunat dan yang tidak bersunat. Yang penting adalah rohani kita masing-masing sudah diperbaharui karena bersatu dengan Kristus seperti menjadi ciptaan baru. Lahir baru menjadi ciptaan baru oleh firman Tuhan, diperbaharui kerohaniannya. Sehingga kerohaniannya itu cenderung mengikuti keinginan dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Makanya kalau orang masih suka berbuat dosa dengan sengaja, kalau orang masih mengeraskan hati untuk taat, itu berarti belum mengalami pembaharuan rohani. Belum mengalami kelahiran baru. Dan lagi, saya pernah berbincang-bincang dengan salah seorang hamba Tuhan di Jawa. Kita pernah ngobrol bahwa orang ya, kalau belum mengalami kelahiran baru, itu tidak akan pernah akan sukar untuk berubah. Orang kalau belum mengalami kelahiran baru, dia masih hidup dalam daging. Makanya kan kalau orang kelihatannya ia termasuk alim, dia termasuk baik, suka hal-hal rohani, kelihatannya fanatik gitu. Dia masih menggunakan pikirannya. Contohnya banyak sekali dari zaman dulu gitu ya, dari zaman bukan zaman dulu lah, dari beberapa tahun yang lalu. Ketika salah satu contoh, ini saya tidak sedang menyinggung persembahan persepuluhan ya, tapi yang ini kan yang santer terdengar di waktu yang lalu. Kalau misalnya dikatakan bahwa kita juga harus taat dalam hal persembahan persepuluhan, maka orang yang belum lahir baru, yang cenderung menggunakan pikirannya akan berkata, oh itu kan di perjanjian lama, itu kan hukum Taurat, macam-macam lah alasannya. Kecenderungan dia masih pakai logika dan kedagingannya. Tetapi orang kalau sudah menerima kelahiran baru, rohaninya diperbaharui, dia bisa seirama dengan kehendak Kristus. Contoh lain, orang yang belum mengalami kelahiran baru, kalau dinasihati, dia nggak bisa menerima dengan mudah. Apalagi ditegur, dia akan cenderung tersinggung, sakit hati, marah. Tapi orang yang sudah mengalami kelahiran baru, dia akan mudah menerima nasihat, bahkan teguran yang keras. Nah, itulah kenapa
Itulah kenapa seperti pada kesaksian saya bisa terima bahwa Tuhan hanya akan datang kepada mereka yang lahir baru. Karena apa? Tuhan mau kita hidup, menerima dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Itu artinya apa? Tuhan hanya akan datang kepada mereka yang hidup dalam firman. Lalu hubungannya dengan tadi yang saya katakan bahwa seseorang kalau belum mengalami kelahiran baru, itu akan susah berubah. Bahkan sekalipun di antara kita ini ikut PAR, tapi kalau belum mengalami kelahiran baru, itu akan susah untuk diubahkan. Masih kedagingan, masih mempertahankan egonya. Nah, kenapa tadi saya katakan, kenapa orang-orang seperti ini udah ikut PAR bertahun-tahun, tapi kok tidak mengalami kelahiran baru? Makanya dicek sikapnya dalam membaca firman Tuhan selama ini. Apakah cuma rutinitas? Membaca firman itu harus berusaha untuk mengerti, memahami, dan mendapatkan sesuatu. Bahkan mempelajari dan tak lupa untuk melakukannya. Kalau nggak seperti ini, maka sekalipun melakukan PAR, ia tidak akan pernah sampai kepada kelahiran baru. Makanya semakin hari tidak semakin menikmati persekutuan dengan Tuhan. Makanya tak heran orang-orang yang udah bertahun-tahun akhirnya kok menjadi lemah ya, lucu ya. Itu bagi saya itu aneh gitu. Udah baca firman, udah berdoa tapi kok nggak ada progres kerohanian. Berarti asal, belum terbuka mata rohaninya, belum mengalami kelahiran baru. Nah, kenapa saya sampaikan tentang kelahiran baru ini? Karena ini erat kaitannya dengan keselamatan kita. Tuhan hanya datang kepada mereka yang lahir baru, yang menerima, tinggal di dalam firman-Nya, dan telah mengalami pembaharuan kerohanian. Bahkan firman Tuhan yang lain juga berkata bahwa tinggallah dalam firman-Ku karena kau tidak dapat berbuah di luar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan cuma untuk mengubahkan kelakuan kita, tapi untuk menuntun kita kepada kelahiran baru, untuk membuat kita berbuah. Makanya sampai saya katakan kemarin pada panduan doa di Elpar, jangan pernah lupakan modul itu. Karena itu adalah salah satu bagian daripada tuntunan untuk membuat kita melekat kepada firman Tuhan. Gak usah minder, gak usah merasa putus asa kalau akhirnya dari modul-modul yang kita sudah pernah pelajari tidak 100% kita ingat. Apalagi kita sudah usia, udah berumur gitu ya. Gak usah merasa minder, putus asa, merasa sia-sia, udah review. Makanya kita terus review supaya kalau nuts-nya tidak selalu kita ingat karena itu agak sulit. Tapi paling tidak kata-kata itu terngiang-ngiang di dalam hati kita. Itu kenapa modul itu tetap harus dilakukan. Nah, kita bisa lihat, saya betul-betul tidak ada niat untuk menghakimi di sini. Seperti atau memojokkan terlebih para sahabat yang sudah lama bersama dengan diri saya. Menjadi pertanyaan besar bagi saya, kenapa kok udah bertahun-tahun membaca PAR, tapi mata rohaninya nggak semakin kebuka. Kerohaniannya tidak semakin bertumbuh. Malah kok menjadi lemah bahkan undur. Mungkin kelihatannya tidak mengenakan hati ya ketika saya katakan bahwa jangan-jangan selama ini asal gitu ya. Baca firman cuma rutinitas, tapi nggak berusaha untuk bergaul dengan firman Tuhan itu. Tidak berusaha untuk mengerti, memahami, bahkan mencintai firman Tuhan itu sendiri. Akhirnya stagnan. Gitu-gitu aja gitu. Harusnya kan seperti firman Tuhan tadi yang saya katakan. Semakin berbuah gitu loh. Memiliki kerohanian yang terus berkembang. Karena akan mengalami kelahiran baru. Perubahan karakter iya, kemudian juga mengalami kelahiran baru, mengalami Tuhan lebih lagi, mengalami perubahan kerohanian, bahkan bertumbuh, berbuah oleh firman itu sendiri.
Makanya perhatikan. Saya sudah berkali-kali katakan, yang penting saya sudah lakukan yang terbaik. Pilihan di tangan masing-masing. Kalau mau pilih undur sama seperti orang itu, ya terserah. Pelayanan kami di sini tidak akan pernah sia-sia. Sudah lakukan yang terbaik. Kenapa saya selalu berikan nasihat, peringatan kepada kita, supaya sekiranya punya kerendahan hati untuk berubah. Kita bisa sama-sama terus mengalami kelahiran baru, bahkan kita berbuah lewat firman Tuhan yang kita hidupi. Jadi bagi saya hal yang pokok yang fundamental dalam membangun kekristenan adalah firman Tuhan. Bukan pujian penyembahan, bukan bahasa roh, bukan minyak urapan. Itu penting. Tapi bukan utama dalam membangun kekristenan. Harus berdasar pada firman Tuhan. Karena itu perhatikan sikapnya dalam membaca firman Tuhan. Itulah menjadi kekuatan. Makanya saya bilang, buah daripada sikap membaca firman Tuhan seseorang di waktu yang lalu, dia menjadi kuat sekarang. Perbaiki sikapnya dalam baca firman Tuhan. Sampai mengalami kelahiran baru. Jadi kalau mau mengalami kelahiran baru, berbuah bahkan, itu harus tinggal dalam firman Tuhan. Dan tadi saya katakan, awal sekali, yang sederhana, yang kasat mata, yang kita bisa lihat dari seseorang yang mau mengalami kelahiran baru, mengalami perubahan kerohanian, itu adalah komitmen diri untuk baca firman. Jadi kalau ada orang-orang di antara kita, termasuk orang-orang Kristen dimanapun, kalau gak baca firman, yang saya pahami, orang ini tidak akan pernah mengalami kelahiran baru. Tidak akan pernah mengalami perubahan kerohanian. Boro-boro mau berbuah. Sementara Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah. Tuhan mau kita mengalami kelahiran baru. Dan itu by proses. Dan hanya akan terjadi berdasarkan firman Tuhan kalau kita menerima firman dan membiarkan firman itu bertumbuh. Bagaimana mau firman itu bertumbuh? Kita harus baca. Kita harus baca firman Tuhan. Ini yang kurang dari kekristenan yang saya pernah saksikan selama saya hidup. Jadi kalau cuma puasnya mendengarkan pengajaran, mendengarkan khotbah gitu, itu tidak cukup membuat dirinya dilahirkan menjadi ciptaan baru, mengalami kerohanian. Itu nggak cukup. Nah, jadi kalau sampai pada pagi hari ini kita masih mendapatkan pewahyuan yang seperti ini, saya sangat mengucap syukur untuk revelation, pewahyuan Roh Kudus yang luar biasa seperti ini. Dan masih diberikan kesempatan untuk mengejar kesempurnaan dalam kelahiran baru, perubahan kerohanian, bahkan untuk berbuah. Makanya sampai kapanpun ya, saudara dengarkan, sekalipun dengarkan khotbah banyak-banyak, rajin live streaming, fanatik, ikutin debat di sana sini, itu tidak akan membuatmu menjadi lahir kembali. Harus bergaul dengan firman, membiarkan firman itu bertumbuh lewat merenungkan, menerimanya, melakukannya. Maka nanti satu kejadian, satu momen, Bapa akan melahirkan kita kembali di dalam roh secara ilahi melalui firman yang kita hidupi itu. Makanya orang Kristen, selama apapun dia menjadi Kristen, bahkan aktif pelayanan, kalau dia tidak tinggal, gak bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, gak menjadi pelaku firman, ya begitu-begitu aja. Mungkin juga menjadi pelayan tapi tersinggungan, bahkan masih sengaja berbuat dosa, gak mengerti tentang kekekalan, dan dia tidak memiliki pengertian yang baik tentang Tuhan. Jadi betapa firman Tuhan itu sangat fundamental. Tadi saya katakan bahwa beliau ini udah jalan 18 tahun. Tapi apa yang disampaikan, omongannya selalu akan menyinggung keprihatinan tentang baca firman Tuhan. Bahkan tadi saya katakan tadarus dan salah satu program di dalam channel beliau itu adalah membaca firman Tuhan. Gak bisa bangun kekristenan tanpa firman Tuhan. Gak bisa mata rohani kita semakin terbuka. Gak bisa kita mengalami kelahiran baru kalau kita jauh daripada pergaulan firman Tuhan.
Makanya saya katakan pembacaan firman Tuhan itu perlu. Dan jangan cuma rutinitas. Harus berusaha untuk mengerti dan mempelajarinya. Setelah saya terus membaca firman Tuhan, bukan cuma dari versi terjemahan baru, banyak sekali hal-hal yang baru saya pahami. Contohnya kayak hari ini, ketika Paulus menuliskan bahwa jangan kamu memberangus lembu yang sedang mengirik. Itu kurang paham selama ini. Saya nggak munafik ya, saya juga nggak jaim. Tapi setelah saya memahami terjemahan sederhana, dikatakan seperti ini, bahwa itu sama kayak lembu yang dipakai untuk ketika panen, dia kan bekerja untuk membantu kita dalam panen. Ya jangan dihalangi juga sapi itu untuk makan juga dari gandum itu, karena kan dia butuh untuk tenaga. Berikanlah dia untuk makan sedikit dari gandum itu, karena dia kan juga bekerja untuk panen. Nah, itu menggambarkan tentang orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, bahwa orang yang bekerja di ladang Tuhan itu tidak berlebihan ketika mereka hidup dari pelayanan, karena mereka bekerja untuk pelayanan. Nah, ini saya hanya cerita kepada kita bahwa kalau kita membaca firman Tuhan dengan kesungguhan, kita niat untuk mengerti apa maksudnya, kita baca dari terjemahan sederhana bahasa Indonesia masa kini, kita jadi ngerti. Kalau kita membaca tapi nggak ngerti, itu kita jadi bosan. Kita baca berkali-kali tapi nggak ngerti buat apa. Tapi lewat kita ada niat untuk mengertinya, kita jadi semakin suka, semakin memahami, semakin dekat, semakin akrab dengan firman Tuhan itu sendiri. Nah, sikap seperti ini yang saya pahami menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang membuat kita semakin bertambah-tambah dalam segala hal, dalam hikmat. Kemarin saya katakan karunia itu bisa bertambah seiring waktu. Kemarin ketika saya mau berangkat tidur, saya percaya ini pengertian dari Tuhan. Kenapa kemudian Roh Kudus memberikan saya karunia untuk menyembah? Karena saya sangat mengagumi Tuhan. Ketika saya bersaksikan dulu, waktu saya kecil, saya udah jatuh hati kepada sosok Yesus yang berdiri, yang duduk di atas keledai. Sampai sekarang, mungkin di kebanyakan orang yang mendengarkan perkataan saya ini menganggap, itu mah biasa kalau lihat air gitu ya. Saya kalau lihat air misalnya, begitu menyejukkan ketika mandi, dapat memuaskan dahaga. Saya selalu berpikir bagaimana Tuhan bisa punya ide menciptakan ini. Apalagi air kehidupan nanti yang ada di surga gitu ya. Kalau saya berpikir tentang itu, saya mengagumi sosok yang ada di belakangnya. Ketika buah-buahan misalnya, cuma pohon tertanam di tanah, apa sih yang ada di tanah, tapi kemudian lewat sari-sari makanan, kalau dikupas bagaimana prosesnya mengangkat sari-sari makanan dari akar ke batang sampai ke daun sampai ke buah, itu kan sangat sangat luar biasa gitu. Akhirnya kemudian tumbuh berbagai buah-buahan, ada apel, ada jeruk, ada berbagai buah dibungkus dengan indahnya. Itu karya yang agung gitu. Saya suka mengagumi Tuhan dalam banyak hal melalui karyanya. Makanya saya diberikan karunia untuk menyembah. Apa? Lewat karunia itu saya bisa selain membangun orang-orang yang mendengarkan penyembahan itu, mengagungkan nama Tuhan. Karena ada apa? Hati yang mengagumi Tuhan. Jadi kalau kita mau diberikan karunia, itu kita harus perbaiki sikap hati kita. Kalau kita mau diberikan karunia-karunia yang lain, Roh Kudus punya pertimbangan terhadap sikap hidup kita, terutama hati kita. Dan itu bisa bertambah seiring waktu. Dan itu juga bisa diminta. Akhirnya hidup kita kan menjadi berkat. Menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga di mata Tuhan. Nah, karena itu perhatikan sikap hidup kita. Apalagi hari-hari ini adalah hari-hari yang menakutkan gitu ya. Seperti yang kemarin saya katakan, kita dengan mudah sekarang menemukan orang-orang, bukan cuma orang lain, tapi orang-orang kerabat kita juga yang terpapar dengan virus gitu ya. Dan kematian akhir-akhir ini di Indonesia begitu melonjak naik gitu. Apa yang
kita perlu siapkan di dalam diri kita, yaitu pengenalan akan Tuhan, kerohanian. Di 1 Korintus 8 ayat 3 berkata bahwa tetapi orang yang mengasihi Tuhan, ia diingat oleh Tuhan. Itu yang harus kita kejar, menjaga kesehatan iya. Tapi lebih daripada itu adalah membangun kerohanian kita. Salah satunya adalah menjadi ciptaan baru, menjadi manusia yang baru, yang berbuah, yang mengerti tentang kekekalan. Kita nggak perlu takut luar biasa terhadap kematian. Kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, tapi kerohanian kita sudah diperbaharui. Kita sudah menjadi ciptaan baru dan dilahirkan kembali. Karena itu kejar itu. Kenapa saya berapi-api dalam kerohanian, tetap menyala-nyala dalam kerohanian? Itu semata-mata karena komitmen diri saya untuk bergaul dengan firman Tuhan, untuk menjadi pelaku atasnya, merenungkan firman Tuhan itu sendiri, termasuk persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, kalau orang belum mengalami kelahiran baru, melakukan pembacaan Alkitab, berdoa itu merupakan sesuatu yang berat untuk dilakukan. Makanya beberapa sahabat yang udah lama, kok kayaknya melakukan semuanya menjadi berat. Kalah terhadap tekanan hidup, hal yang memberatkan. Berarti belum mengalami kelahiran baru. Cuma baru mindsetnya aja yang sedikit diubahkan tentang kekristenan. Tapi sesungguhnya belum mengalami pembaruan di dalam roh. Harusnya kalau manusia rohnya udah terbangun menjadi ciptaan baru, bahkan kuat. Hal-hal yang menekan dalam kehidupan sekarang, itu tidak akan membuatnya kehilangan semangat. Perhatikan ini. Beberapa kesaksian, dan itu seturut dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan hanya akan berkenan kepada mereka yang telah mengalami kelahiran baru, mengalami pembaharuan dalam kerohanian, terbuka mata rohaninya tentang Tuhan, bahkan kekekalan. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini menjadi peringatan dan evaluasi bagi kita. Kejar kelahiran baru, dan itu hanya akan bisa terjadi kalau seseorang bertekun membaca firman Tuhan, menghidupinya, dan melakukannya. Gitu ya. Nah, ini saja yang mau saya sampaikan pada sharing akhir pekan ini. Diperhatikan, direnungkan. Sharing hari ini boleh didengarkan, diteguhkan dengan beberapa SK, tapi hari Sabtu direnungkan lagi, disimpan dalam hati, dievaluasi, supaya menjadi kehidupan dan tidak sia-sia. Saya kasihan lihat orang-orang yang saya tahu gitu ya. Kemarin kan saya katakan, akhirnya Roh Kudus pertambahkan saya karunia untuk membedakan roh, untuk mengerti, menilai orang. Apalagi kalau saya lihat sorot matanya, ini udah mengalami kelahiran baru apa enggak. Saya kasihan ketika saya mengerti bahwa orang ini masih lemah dalam kerohanian, belum mengalami kelahiran baru. Itu sangat memprihatinkan buat saya. Kejar itu, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya komitmen diri untuk membaca firman, menerimanya, membiarkannya bertumbuh dalam kehidupan kita, dan menghidupinya lewat ketaatan menjadi pelaku firman, gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya padamu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri
hanya padamu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya padamu. Terima kasih Yesus.